Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Majid Aditama, dari Prodi Sistem Informasi dan juga kelas SI 20C. Di sini saya akan mempresentasikan sebagai pengisi tugas 5 analisis dan perancangan sistem oleh dosen pengajar Bapak Muhammad Muslih STMkom. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem aplikasi berjalan yang di sebuah uh, toko kelontong atau supermarket. Nah, aplikasi yang judul yang saya ambil dari untuk tugas ini adalah aplikasi penjualan pada supermarket atau toko kelontong. Nah, seperti bisa dilihat di uh, layar, di paling kanan ada gambar prosedur berjalan penjualan barang di supermarket atau toko kelontong. Nah, dari hasil analisis sistem berjalan di gambar yang bisa kita lihat di samping, dapat dilihat bahwa proses transaksi penjualan barang masih menggunakan cara manual dengan cara ditulis dan dihitung langsung di nota. Dan juga pembuatan laporan penjualan oleh kasir seperti gambar di layar masih mengandalkan pembukaan manual atau pengumpulan nota hasil penjualan dengan pembeli. Maka dari itu, dengan analisa yang saya dapatkan, saya mengusulkan untuk membuat suatu sistem yang uh, membantu proses penjualan barang tersebut menjadi secara otomatis atau automasi uh, dalam transaksi penjualan barang dan pembuatan laporan. Nah, dengan proses uh, hasil analisa prosedur berjalan yang tadi sudah diperlihatkan, saya mempunyai dua prosedur usulan untuk proses penjualan. Yang pertama, bisa dilihat di sini uh, ada empat user. Seperti yang pertama ada pembeli, kasir, admin penjualan, dan pemilik toko. Nah, pertama untuk flow-nya sendiri, pembeli bertransaksi dengan kasir, yaitu pembeli memberikan data barang yang dibeli dan juga nilai pembayaran hasil pembelian data barang. Nah, si kasir di sini menginput data barang serta menghitung nota penjualan di dalam aplikasi penjualan. Uh, oh sorry, kasir menghitung quantity barang yang dibeli dan juga nota penjualan yang dibeli, lalu akan si nota tersebut karena akan diberikan nota salin kepada pembeli dan nota asli akan diberikan kepada admin penjualan. Nah, di sini si nota yang asli tadi akan diinput oleh admin penjualan dalam aplikasi penjualan untuk sebagai record transaksi. Lalu untuk laporan sendiri, sang admin bisa karena transaksi nota yang tadi sudah dimasukkan dalam aplikasi, admin bisa langsung membuka histori transaksi dan bisa langsung mengautomasikan untuk sebagai laporan penjualan. Lalu laporan penjualan tersebut bisa langsung diberikan kepada pemilik toko. Nah, lalu ada proses usulan kedua. Nah, di mana pada proses usulan kedua ini hanya ada 3, yaitu pembeli, admin penjualan, dan pemilik toko. Jadi kasir dan admin penjual itu adalah satu orang. Jadi si kasir ini merangkap juga menjadi admin penjualan. Hampir sama yang seperti di proses penjualan prosedur usulan satu. Pembeli akan memberikan data barang yang dibeli dan juga nilai pembayaran dari barang yang dibeli. Nah, admin penjualan karena juga menjadi merangkap sebagai kasir, akan langsung menginput
nilai pembayaran dan juga data barang ke aplikasi penjualan. Nah, hasil dari proses di aplikasi penjualan akan mengeluarkan nota penjualan. Nah, nota penjualan di sini pun hampir sama seperti prosedur 1, akan diberikan salinan untuk pembeli dan nota asli diambil untuk sebagai record laporan. Nah, di sini juga admin penjualan dapat menginput data laporan penjualan dari record transaksi yang sudah di input ke dalam aplikasi penjualan. Nah, mengapa tadi nota disimpan? Karena akur sebagai bukti transaksi, tidak hanya sebagai record transaksi, tapi juga bukti transaksi untuk memperkuat laporan penjualan agar tidak ada data yang mismatch atau data yang kurang, misalkan seperti beda hasil atau misalkan beda jumlah. Jadi agar sinkron dari penjualan manual, secara manual menggunakan nota penjualan juga, dan juga record dalam sistem aplikasi penjualan tersebut. Dan juga tentu saja laporan akan diberikan langsung kepada pemilik toko. Nah, untuk diagram konteks sendiri dalam proposal yang saya sistem yang saya akan ajukan, bisa dilihat pertama ada diagram konteks di sini. Di sini ada kasir, pembeli. Jadi yang diagram konteks ini saya mengambil contoh prosedur usulan yang pertama. Misalkan bisa lihat ada pembeli, kasir, admin penjualan, dan admin gudang dan supplier. Nah, untuk admin gudang sendiri ini tentu saja tambahan ya untuk aplikasi ini, karena untuk di sini admin penjualan hanya memproses dan kasir ini hanya pure proses sistem transaksi penjualan dari jual beli maupun record data transaksi penjualan. Nah, admin gudang sendiri yaitu orang yang memantau stok barang-barang yang ada di gudang, atau misalkan sebagai gudang si supermarket atau toko kelongkong ini. Tentu saja karena ada gudang, tentu saja pasti ada supplier, dan juga terakhir ada pemilik. Nah, untuk prosesnya sendiri, pertama admin bisa dilihat di kolom keterangan. Admin penjualan dari angka 1 akan menginput data barang dan juga harga ke dalam aplikasi penjualan supermarket. Lalu admin gudang akan menginput data stok barang dengan proses jual beli dengan supplier. Nah, di supplier sendiri akan memberikan mensuplai stok barang kepada admin gudang yang akan dimasukkan ke dalam sistem. Lalu supplier dari feedbacknya sendiri dari aplikasi ini, supplier akan diberikan sebuah invoice penjualan. Lalu admin gudang akan memberikan di sini sebagai output akan mendapatkan laporan stok barang dari aplikasi penjualan ini. Selanjutnya dalam proses transaksi penjual beli, pembeli akan memberikan data barang dan juga jumlah hasil pembelian barang. Nah, tugas kasir di sini hanya sebagai user yang menghitung, karena di aplikasi ini ada aplikasi kasir ini beda dengan aplikasi penjualan, yaitu aplikasi kasir hanya sebagai sarana menghitung kuantiti atau harga dari barang-barang yang dibeli oleh pembeli. Nah, kasir akan menginput data barang dan juga harga hasil penjualan ke dalam aplikasi penjualan. Lalu dari output yang akan diberikan oleh aplikasi ini kepada pembeli, yaitu sebagai yang sudah diberitahukan tadi di prosedur usulan, akan diberikan nota salin sebagai bukti transaksi. Nah,
Lalu karena misalkan sudah ada beberapa record yang di dalam aplikasi ini, admin penjualan dapat menarik laporan penjualan dan juga mencocokkan dengan nota hasil penjualan dari kasir. Dan laporan yang sudah ditarik oleh admin penjualan serta admin gudang yang tadi untuk stok gudang akan diberikan kepada pemilik sebagai output dari aplikasi penjualan supermarket ini. Nah, selanjutnya untuk diagram overflow atau overview, kita bisa dilihat di sini. Pertama ada proses login ke dalam aplikasi, kedua ada input data barang dan input stok barang, selanjutnya ada penjualan, dan terakhir ada laporan. Nah, prosesnya di sini pertama kasir, admin penjualan juga admin gudang akan diharuskan login kepada aplikasi ini, dan hasil login ini akan menjadi form data pegawai. Nah, dalam form ketika login, aplikasi akan memverifikasi apakah benar user dan password para penggunanya seperti user kasir, user admin penjualan, dan juga admin gudang. Dan jika terverifikasi, aplikasi akan memberikan notif bahwa para user bisa login ke dalam aplikasi ini. Jika tidak, akan diminta untuk menginput password atau user ulang, ditakutkan ada kesalahan pengetikan. Nah, ketika sudah masuk, pertama proses input data barang. Nah, di sini admin penjualan akan menginput data dan juga harga barang-barang yang ada di dalam toko, dan sistem akan menyimpan data-data ini sebagai data barang dan juga sebagai data harga barang. Selanjutnya ada admin gudang. Selanjutnya untuk penyetokan barang, tentu saja admin gudang akan masuk ke dalam sistem stok barang, lalu akan menginput data stok barang yang dengan akan menginput stok dengan data barang yang sudah ada di dalam aplikasi. Dan juga karena admin gudang dapat mengisikan data para supplier toko agar memudahkan untuk pencatatan invoice. Nah, selanjutnya dalam penjualan, di sini kasir tentu saja sebagai super user akan hanya bisa dan juga dalam aplikasi ini setiap proses seperti data barang, stok barang, dan penjualan hanya dapat diakses oleh user tertentu. Misalkan data barang hanya bisa diakses oleh admin penjualan, tetapi tidak bisa diakses oleh kasir dan admin gudang. Contohnya seperti itu. Nah, untuk penjualan sendiri hanya bisa diakses oleh kasir. Nah, kasir sebagai input akan menginput data penjualan hasil transaksi dengan pembeli, dan juga record ini akan disimpan sebagai data transaksi di aplikasi. Lalu untuk laporan sendiri seperti admin penjualan dan admin gudang seperti yang disebutkan dalam diagram konteks sebelumnya akan dapat menarik hasil transaksi atau sebagai laporan untuk diberikan kepada pemilik. Untuk di level satunya, saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana sistem stok barang. Pertama, tentu saja hanya user admin gudang yang dapat masuk ke dalam sistem ini, yaitu, dan proses pertama adalah seperti biasa harus login dulu, dan juga ketika sudah terverifikasi, aplikasi akan memberikan notif kepada user bahwa akun sudah terverifikasi dan bisa masuk ke dalam sistem. Nah, admin gudang untuk menyetokan data barang akan menginput beberapa atribut seperti nama barang, karena sudah ada data barang yang sudah diinput oleh admin penjualan,
admin gudang hanya mencari misalkan permen, barang tersebut akan dicari dalam sesbar dan menambahkan stok sesuai yang ada di gudang, atau misalkan sesuai stok yang supplier berikan kepada toko, dan data ini akan tersimpan sebagai data stok barang. Nah, jika ada penambahan atau pengurangan stok barang, admin gudang, khususnya penambahan stok barang, admin gudang akan menginput di sistem update stok barang yang diambil dari data stok barang di aplikasi ini. Tentu saja dengan seperti cara yang untuk menambahkan stok barang, admin gudang akan mengakses dengan melalui search bar dan menemukan nama barang, lalu mengupdate data stok barang tersebut, baik bisa dikurangi atau misalkan bisa menambahkan update stok barang. Dan juga dalam aplikasi stok barang ini, admin gudang dapat mengupdate data supplier, karena terkadang untuk bisnis toko sendiri tidak tergantung terhadap satu supplier, biasanya akan mendapatkan atau memiliki beberapa supplier meskipun barang yang dibeli itu sama. Mungkin untuk di FD level 2 nya saya masih memikirkan untuk proses apa yang akan diangkat sebagai DFD level 2. Mungkin hanya seperti ini usulan sistem aplikasi penjualan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.